saya bacakan sekilas tentang profilnya Pak Komar. Oke, mohon maaf singkat karena aja ada lah, sedikit. udah pada kenal. Ya. Mohon maaf sebelumnya buat para peserta karena ada sedikit trouble yang tidak diinginkan. Nah, saya akan bacakan sedikit profil Pak Haji Komar dan hampir semuanya sudah mengetahui tentang profil beliau, terus karya-karya beliau, terus beliau sudah sangat terkenal di mana-mana, terutama di dalam dunia batik, terus di konsen budaya juga dan pendidikan. Oke, saya akan sedikit membacakan profil singkat. Nama lengkap Dr. Andes Haji Komarudin Kudiah, SIP, MDS, lahir pada tanggal 28 Maret 1968 di kota Cirebon. Panggilan akrab Komar, saat ini beliau berdomisili di Bandung bersama keluarga. Terus memiliki ketertarikan terhadap bidang kriya batik tradisional dan telah membuat lebih dari 10.000 desain dari berbagai desain-desain di batik yang ada di Indonesia. Dan pendidikan tahun 2000 lulus sarjana hubungan internasional FISIP Unpad, 2003 lulus Master Desain FSRD di Fakultas ITB, dan 2016 lulus di program S3 Doktoral Desain FSRD ITB. Nah, pengalaman beliau 98 mengelola usaha batik Komar Bandung sampai saat ini, 2005 mentor MBA SBM CCI ITB Bandung, 2016 dosen KTF Universitas Muhammadiyah Bandung, 2018 dosen kriya tekstil ITB, 2017 Ketua Umum APPBI atau yang biasa kita sudah sangat familiar namanya Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia hingga saat ini, 2020 Dewan Pakar YBI Yayasan Batik Indonesia, 2018 Ketua Harian YB Yayasan Batik Jawa Barat, 2014 Ketua Harian Jentra Jaringan Pecinta Tenun Nusantara. Oke, demikianlah sekilas profil beliau. Sekarang saya kembalikan ke Pak Haji Komar untuk memulai materinya pada siang hari ini. Dan mohon dibantu buat para peserta webinar selama materi berlangsung, mohon dibantu untuk di-unmute dulu, supaya tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Kita akan terfokus pada pemberian materi dari Pak Haji Komar. Terima kasih. Mohon Pak Haji Komar, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf, suaranya terdengar nggak, Mas Andre? Suara saya? Suaranya terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Jelas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bersilaturahmi kembali dalam acara kegiatan APBBI di Zoom webinar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pecinta, pemerhati batik-batik Indonesia yang sudah sekian lama mendukung kegiatan APBBI dari KCBI Singapura, kemudian Mitra Seni, Yayasan Batik Indonesia, dan banyak ya yang telah mendukung kegiatan APBBI. Karena memang kalau bukan oleh kita sendiri, siapa lagi yang akan menjaga kelestarian dari batik Indonesia. Nampaknya para perajin batik sampai saat ini harus terus bersabar dan terus bersemangat ya dalam kondisi apapun. Pandemi yang sudah 1,5 tahun berjalan ini dan ternyata sudah
105.000 perajin batik hilang kesempatan melakukan pekerjaan batiknya. Namun alhamdulillah kita semua pasti masih memiliki keyakinan dan semangat agar batik kita ini tetap bisa bergelora kembali, kemudian bisa memberikan manfaat lagi kepada para perajin batiknya yang ada di seluruh Nusantara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat pecinta batik yang terus membeli batik-batik dari perajin batik melalui katalog-katalog yang kita siapkan oleh Bakul Batik ya, oleh Mas Agus. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf tadi di sini aliran sehingga kami mencari sumber energi listrik yang bisa sampai akhirnya bisa on seperti sekarang ini. Baik. Izinkan hari ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai spiritualitas pada motif Taman Telaga Teratai. Ya. Jadi kalau berbicara batik itu antara batik yang produk batik dan batik yang bernilai tradisi budaya itu sangat berbeda sekali. Kalau kita bicara batik Kriya di Luhung Indonesia, tentunya di situ ada nilai-nilai yang seperti kita ketahui bersama dalam membuat produksi batik itu ada nilai semangat, nilai jiwa, religi, keunikan, keindahan, kearifan lokal dan estetis. Ya, jadi batik yang dibuat oleh para empu batiknya ini sudah pasti akan melewati atau tertanam dalam jiwanya ini semua proses seperti ini. Lebih-lebih kalau kita tahu dulu orang tua kita ya leluhur kita telah membuat namanya suluk perawan babar batik tumika babar ya, suluk perawan batik tumika babar, masya Allah itu luar biasa, di mana setiap kalimat-kalimat yang dibuat dalam bentuk sastra ya, tulisan bentuk sastra itu mengandung unsur-unsur bagaimana seorang yang membuat batik itu harus dengan jiwa, semangat, dan seluruhnya itu dikembalikan lagi kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual. Jadi kalau kita ilustrasikan, ketika kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya penuh dengan amarah, maka satu, batiknya pun tidak akan hasilnya itu akan baik. Kemudian juga kalau orang yang memiliki sikap pemarah dan segala macam, pada akhirnya di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasannya itu neraka. Nah, sama dengan di dunia batik juga, kalau kita tidak ada unsur jiwa, kesabaran, ketelitian, berbagi, maka batiknya pun kurang begitu berarti ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam batik Taman Telaga Teratai. Jadi Taman Telaga Teratai ini tidak serta-merta ujug-ujug jadi Taman Telaga Teratai, sebenarnya diawali oleh motif Taman Teratai. Seperti yang punten yang saya kenakan ini adalah Taman Teratai, ada punya di dalam gambar ini Taman Telaga Teratai. Jadi untuk mentransformasi menjadi Taman Telaga Teratai ini kami melakukan beberapa penelitian riset sehingga akhirnya terjadilah bentuk Taman Telaga Teratai ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita tahu kalau udah bicara batik, ada budaya batik, ada produk batik. Ya, jadi kalau sudah belajar tentang budaya batik, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai budaya dalam batik itu seperti apa ya, seperti tiap daerah itu memiliki keunikan, keunggulan dan sejarah yang berbeda-beda. Nah, ini termasuk juga proses produksinya, ini adalah nilai-nilai budayanya. Kemudian nilai estetiknya sudah pastilah, kalau batik Keraton Cirebon dibandingkan dengan batik Madura atau batik Pekalongan, itu ada bagi yang pecinta batik itu sudah sangat jelas sekali bisa membedakannya secara signifikan ya perbedaannya. Kalau batik Cirebon, batik Keraton itu biasanya latarnya putih atau krem atau gading. Tapi kalau batik-batik di luar dari kota Cirebon mungkin bermain dengan latar. Nah, itu ada keunggulan yang tidak bisa sama, dan itu
adalah salah satu dari jadi rahmat Allah sebenarnya ya. Setiap daerah itu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan personalnya masyarakatnya sehingga batiknya jadi berbeda. Kemudian ada nilai sejarah, falsafah, intrinsik, dan identitas. Baik, kita lanjut saja ke ini. Jadi sebelum kita melangkah kepada apa sih sebenarnya nilai spiritualitasnya, saya sampaikan dulu bahwa spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Jadi kaitannya dengan hablum minallah kalau kami masyarakat penganut agama Islam, tapi sama semua agama juga pasti memiliki Tuhan, dan yang kaitannya spiritualitas itu adalah bagaimana seorang manusia, seorang hamba itu memperlakukan dirinya ketika kita berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasanya. Jadi seperti itulah. Kemudian dalam perspektif Islam, dimensi spiritualitas nanti berkaitan secara langsung dengan realitas ilahi. Ya, Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan dalam diri manusia itu sebenarnya tauhid. Spiritualitas bukan sesuatu yang asing bagi manusia karena merupakan inti core kemanusiaan itu sendiri. Oke. Nah, apa yang menjadi sumber referensi pembuatan dari motif batik Taman Telaga Teratai ini sebenarnya yang menarik karena ini adalah ketika saya menyelesaikan pendidikan doktoralnya, ya disertasi saya itu tentang merevitalisasi batik-batik Keraton Cirebon. Yang konon alhamdulillah di Cirebon itu saya bisa mengkompilasi, menemukan itu ada 70 motif batik Keraton Cirebon. Tentunya dari kesepuhan, maksudnya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, kemudian dari Keraton Kaceribonan, dan ada satu namanya Keprabonan, Peguron ya, itu Keprabon ya. Jadi Keprabon itu sebenarnya tempat di mana ketika orang akan menjadi raja, ya itu harus dididik dulu, ya, candra di mukanya lah kalau bahasa ini, candra di mukanya, diajarkan bagaimana menjadi pemimpin, jadi ilmu kepemimpinan, kemudian segala macamnya, ilmu pemerintahan, ilmu agama dan segala macam. Nah, saya alhamdulillah menemukan dari keempat tempat itu motif Taman Teratai, atau nanti kalau dipecah lagi lebih difokuskan itu dari Teratai ya. Kita lihat selanjutnya. Jadi Teratai ini kalau menurut naskah Babat Cipta Purwaka Carubanagari itu sudah ada sejak zaman masa pra-Islam. Jadi masyarakat Hindu, masyarakat Buddha sudah mengenali bahwa Teratai itu merupakan salah satu simbol. Ya, dijadikan simbol, ada yang bilang simbol keabadian, ada simbol kesucian, dan segala macamnya. Nah, terus ketika Islam itu masuk, simbol-simbol itu tidak diubah, tidak diganti. Kenapa? Karena memang masyarakatnya masyarakat itu juga, hanya keyakinannya yang berubah. Sementara untuk perubahan itu bagi agama Islam itu ada dasarnya. Ya, ada usul fikih al-mukhafadat qadimis sholeh wal ahdu bijadidil aslah. Jadi artinya masyarakat yang sudah menerima agama Islam itu boleh mewarisi tradisi-tradisi lama. Ya, jadi tradisi-tradisi lama yang sudah berjalan, berkembang turun-temurun dari nenek-nenek moyangnya, itu tetap boleh. Kemudian boleh ditingkatkan maknaannya atau nilai Islam gitu. Jadi bukan dari agama Islam, enggak. Itu ada nilai-nilai lama juga yang masih diselaraskan dengan nilai-nilai Islam gitu. Ya, jadi di sana kita menemukan artifak di lingkungan keraton itu di Astana Gunung Jati, ya di bagian
utara dari Keraton Cirebon itu kurang lebih sekitar lantai 9, tiap lantai itu bisa menemukan bentuk pintu ukir kayu bentuk daun teratai. Kemudian itu dikenali oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa, gitu. Dan ini sudah di beberapa tempat lain pun akhirnya kita Pak Komar suaranya putus-putus, hilang-hilang ya, Mas Agus? Iya, mohon maaf, Bu. Ini Pak Komar kayaknya keluar dari Zoom. Sambil kita tunggu sebentar ya, Bu ya, karena memang koneksinya beliau lagi ada sedikit gangguan. Siap, Pak. Pembahasan yang sangat menarik, cuman karena sedikit trouble, jadi kita harus sedikit menunda dulu. Sambil kita menunggu Pak Komar, mungkin jadi sedikit membahas yang kembali dibahas Pak Komar tentang motif teratai. mohon maaf. Gimana Pak Komar? Ya. Sudah bisa bergabung kembali? Sudah bisa. Di share screen lagi. Share screen lagi. Ya, lampunya sudah hidup atau gimana Pak? Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan sudah tidak ada trouble lagi ya. Mudah-mudahan. Jangan mulu dia. Bisa kedengar suara saya, Mas Andre? Bisa Pak, jelas suaranya jelas. Oke, jelas Pak. Cuman mungkin videonya belum muncul Pak. Kalau belum muncul? Ya, videonya masih belum diaktifin Pak. Bentar. Kalau biasa. Nah, ini videonya sudah. Sudah. Share screen-nya jalan belum? Share screen-nya belum ya? jalan Pak. Belum. Oke. Aduh, mohon maaf nih hari ini ternyata kita ada gangguan. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Ya, tidak berpanjang-panjang. Nah, ini ya buktinya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan. Ternyata pada waktu masa Islam, Islam berkembang di mana itu yang berkembang di Cirebon, itu ada kelompok-kelompok yang mengajarkan tentang tarekat, ya. Nah, sebutnya tarekat Syataria. Di situ memang tarekat Syataria ini menjalankan syariat Islam. Tapi ketika mereka menjalankan syariat Islam, oleh para mursyidnya itu mungkin membuat buku-buku kecil lah, ya. Jadi buku-buku kecil yang pedoman untuk mereka tentunya diambil semuanya itu atas dasar nas, ya, Al-Quran dan hadis. Jadi ada buku kitab Babon Syataria di Peguruan Prabonan, kemudian Ratu Raja Fatimah di Keraton Kanoman, kemudian di Kasepuan, kemudian kita lihat juga beberapa artefak Astana Gunung Jati, kemudian kain-kain yang ada motif taman teratainya. Nah, terus saya mendatangi narasumber para sepuh budaya Keraton Cirebon. Akhirnya saya bisa mengumpulkan berbagai macam literasi, kemudian juga boleh dikatakan data empirik yang akhirnya saya membuat Taman Telaga Teratai. Nah, ini buktinya, ya. Buktinya dari keprabon, dari naskah kitab kenapa menjalan
menjalankan ajaran Ksatria itu nih seperti begini. Jadi teratu di sisi manusia itu bagaimana Mohon maaf, mungkin masih ada trouble sedikit. Pak Haji Komar. Hilang suaranya, Pak. Iya, mungkin Pak Haji Komar keluar lagi, Pak. Ya, sebelumnya saya mohon maaf lagi buat para peserta webinar, karena tanpa diduga-duga ternyata di Zoom pertama kita ini ada sedikit trouble. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya tidak akan ada trouble lagi sambil kita menunggu Pak Haji Komar sebentar ya. Pak Haji Komar sudah bergabung kembali. Oke, sambil menunggu, mungkin lagi disiapin. Sebentar ya Pak Ali, ada terputus internet lagi. Oh iya ya. Oke, mohon maaf lagi. Mungkin sambil kita tunggu Pak Komar ya. Sambil tunggu Pak Komar, saya sedikit menjelaskan beberapa kegiatan yang akan dilakukan di Zoom APBI selanjutnya. Nah, di Zoom APBI selanjutnya di tanggal 23 kita akan membahas tentang legenda motif tambal, dan narasumbernya juga adalah salah satu pembatik yang sudah sangat terkenal sampai saat ini. Narasumber nanti yang akan menjelaskan tentang legenda motif tambal yaitu Mas Afif Syakur dari Afif Batik Jogja, dan akan dibimbing dengan moderator dengan Mas Wira, salah satu pendiri APBI juga, dengan Canting Wira Surabaya. Oke, Pak Komar, apa sudah siap, Pak? mohon maaf nih Mas Andre, ya Allah sampai lari-lari kantor Nggak apa-apa, lagi, rumah lagi, bentar. Oke, kita tadi sampai mana ya, bentar. Ini saya ulangi lagi jadi. Ini sudah Pak. Udah nampak belum di monitor? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, sudah sampai mana? Nah, ini menunjukkan bahwa dalam komunitas ya kaum Tarekat Sataria ini ada dasarnya, dan dasarnya dari mana? Ini semua ada tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Satu di antaranya dari hadis qudsi ya. Hadis qudsi, nah ini seperti ini. Nah tadi, kita lihat di dalam hadis qudsi itu ada istilah kosrun, sodrun, kolbun, fuadun, sogofun, lubun, dan sirun. Ini menunjukkan lapisan-lapisan dari hati manusia. Ya, jadi dalam hadis qudsi itu yang artinya aja ya, aku jadikan pada tubuh anak Adam manusia itu kosrun, istana. Di situ ada sodrun, di dalam dadanya, di dalam dada itu ada kolbun, ada kolbu, tempat bolak-baliknya ingatan. Makanya kita sering sekali kadang-kadang hati kita itu kadang-kadang bergejolak, kadang-kadang kita kalau lagi tenang hati kita senang, bahagia,
murung dan segala macam. Memang itu ada lapisan-lapisan tertentu yang semuanya itu bekerja masing-masing. Di dalamnya itu ada lagi fuadun, ya, jujur ingatannya. Kemudian ada pula syagaf. Syagaf itu kerinduan. Ketika misalnya kita merindukan, seperti hari ini kita merindukan kebersamaan ya dari siapa yang menyampaikan ya di acara Zoom APBBI ini, ada yang ikut terus secara kontinu mengikuti. Nah, ini karena ada kerinduan. Dan kerinduan itu sebenarnya ada di dalam lapisan hati yang namanya syagaf. Kemudian ada lagi lubun, merasa terlalu rindu. Nah, ini biasanya yang dikaitkan dengan lub itu dengan kita dengan Tuhan kita gitu ya. Dan di dalam lubun itu ada syirun, rahasia. Ini hati yang paling dalam sekali ya, yang tidak bisa tidak bisa membohongi gitu. Makanya kalau orang kadang-kadang secara dalam keseharian itu dalam hati saya yang paling kecil katanya. Nah, syirun itu dalam yaitu hati kecilnya tidak bisa berbohong gitu ya. Nah, kemudian di syirun itu ada aku ini adalah Allah gitu ya. Baik. Kemudian apalagi yang saya dapatkan? Itu saya mendapatkan ada satu pintu ya, pintu ke-8 itu pintu bacem, Masya Allah ukirannya detail sekali karena ini abad ke-15, 16 ya, abad 16 itu. Kemudian juga ada salah satu pintu ukir kayu terbuat dari kayu jati di area Jinem Tajimalela. Kalau bukan pintu sebenarnya kayak jendela. Kalau ini di pintu ini dibuka ya, maka akan kita menemukan makam Sunan Gunung Jati di dalam di situ ya, Syarif Hidayatullah. Kemudian di bawahnya ini ada di depannya ini ada istrinya Syekh Syarif Hidayatullah, Ratu Ontinio. Nah, ini ada di lantai 8 ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kain batik motif Taman Trate yang umum ya, ini umum sekali di Cirebon bisa kita temukan dan kualitasnya pun 1, 2, 3 dan berjenjang sesuai dengan perajin batiknya. Nah, hanya yang lapisan 3 itu umum sekali, ada yang sampai level 5 itu dibuat oleh almarhum keluarganya Pak Haji Masina. Ya, saya menemukannya itulah yang 5 tingkat ini di Haji Masnedi. Haji Masnedi masih ada sekarang. Itu tapi makin kecil, jadi gambarnya makin kecil sekali karena dibikin 5 tingkat. Nah, alasannya pada waktu itu apa? Ya mungkin dikaitkan dengan di dalam Islam itu ada rukun Islam, itu adalah 5 katanya gitu. Mungkin dia kaitkannya ke sana. Oke. Kemudian ketika membuat transformasi dari Taman Trate ke Taman Telaga Trate ini, saya melakukan semacam riset ya. Ada data inputnya, hasil investigasinya, kemudian kita melakukan proses eksperimentasi, ratusan motif yang saya coba visualisasikan dengan bentuk sketsa, udah ada datanya di sini, kemudian outputnya berupa Taman Telaga Trate, kemudian Taman Trate Ratu Raja Fatimah. Ya, tapi hari ini saya hanya bicara yang Taman Telaga Trate saja. Oke, nah ini lihat Ibu Bapak yang semoga semua dirahmati Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, ya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, ini hari ini saya mencoba menjelaskan apa saja sebenarnya, ya, ragam hias yang ada di Taman Telaga Trate atau motif batik Taman Telaga Trate. Satu ada namanya Gedong Samar. Gedong Samar ini pertama Megamendung dulu yang paling atas karena awan ya adanya di atas, kemudian Gedong Samar kan Zun Mahfian. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi di sini adalah tempat untuk uzlah. Jadi para dari keluarga keraton terutama dari sultan ketika ingin melakukan meditasi ya mungkin bermunajat atau uzlah, itu ada satu tempat di salah satu keraton yang ada di Cirebon itu di Taman
Sunyaragi, ya Taman Gua Sunyaragi itu ada tempat namanya Gedong Samar gitu. Kemudian ada bangunan Jinam, kemudian saya mengambil di situ burung bango, karena burung bango untuk para apa namanya yang menjalankan tarekat syataria itu ya ada nilai-nilai di situ, ada syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kemudian ada bunga teratennya sendiri sudah pasti dengan berbagai macam bentuk, ada yang kelopaknya 9 karena saya mengartikannya pada waktu itu berdasarkan hasil wawancara karena para wali itu 9 wali itu pernah berkumpul di satu tempat ya di Gunung Jati, maka tempatnya itu juga disebutnya di situ ada namanya, ada tempatnya Pusar Bumi, itu tempat berkumpulnya para 9 wali itu dalam apa? Dalam menentukan mungkin mengatur strategi dan segala macam bagaimana agar Islam berkembang di Pulau Jawa misalkan, mungkin seperti itu. Jadi di situ ada, nah ini 9, kemudian juga bentuk lainnya, kemudian ada gapura. Nah gapura ini juga ternyata Masya Allah, gapura itu dari kata gofaro, ampunan. Jadi ketika orang, nah kalau namanya gapura itu, kalau itu adalah ketika kita melintasi gapura itu kan ada satu, berarti ada satu atau 2 wilayah ya, wilayah sebelum masuk dan wilayah masuk. Nah melewati gapura. Gapura itu adalah ampunan. Jadi orang-orang yang hijrah ya seperti sekarang kita sering mengenal bahwa mereka kelompok milenial yang hijrah dan segala macam itu sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan ampunan gitu, melewati gapura itu. Jadi ada satu tahapan harus melewati satu pintu di mana di pintu itu kita akan diberikan apa namanya pelajaran, ilmu apa dan segala macam sampai akhirnya kita memohon ampunan kepada Allah, baru nanti setelah itu kita masuk ke gapura itu tentunya ya kalau memang diterima permohonan kita oleh Allah maka terhapuslah semua dosa kita, dan itu ternyata memang dijadikan sebagai alasan maka motif-motif batik keraton itu selalu ada bentuk gapuranya juga. Kemudian ada Bintulu ya, itu binatang mitologi bermata satu, ada gunungan bentuk air, pandan wangi, kemudian lainnya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini morfologi bentuk. Saya menggunakan teori dari Monroe ya, apa namanya? Bagaimana bentuk-bentuk asli digubah menjadi bentuk-bentuk baru, dan saya membuat ini banyak sekali karena saya mencoba-coba terus sampai akhirnya menemukan bentuk-bentuk baru yang pada waktu itu diterima pada forum FGD ya, FGD yang melibatkan para pemangku budaya Keraton Cirebon gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk yang lamanya kemudian menjadi bentuk-bentuk yang barunya ya. Nah, akhirnya ini saya membandingkan sketsa yang lama kemudian sketsa yang baru. Nah, sketsa yang baru ini saya membuat lebih dari 15 sketsa baru tentang Taman Telaga Teratai ya. Kemudian saya melakukan konsultasi dengan pembimbing saya, yang pembimbing yang ada di wilayah keraton, pemangku budaya keratonnya, kemudian juga pembimbing yang ada di kampus. Akhirnya dari beberapa motif ini, ya ini satu, kemudian juga ini semua unsur itu diberi tanda untuk apa namanya jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Jadi ini transformasinya menjadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa gitu, semua harus ada. Nah, jadi seperti ini yang lama, ini yang baru ya. Oke. Tuh, kemudian ini juga nih yang lama, yang kiri lama, kemudian yang kanan yang baru. Oke. Nah, kemudian sebenarnya para perajin batik itu harus tahu betul ketika kain ini dibuat mestinya gambar itu dengan lebar berapa agar mendapatkan satu pengulangan repetisi yang tepat. Ditambah dengan nanti misalnya kalau kain itu kan ada ujungnya ya, ada yang nyebutnya apa belenggi gitu, yang ujung itu ada seperti gigi walang, untu walang di ujung itu. Nah itu harus dihitung betul. Panjang kain itu rata-rata 250 ya atau 260. Nah kita apakah pengulangannya berarti biar utuh itu 60? Kalau 60 kali 4 240 ditambah dengan belenggi dan yang bagian kosong 5 cm 5 cm jadi
akhirnya 2,5 gitu ya. Nah pada waktu itu kami membuatnya ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 meter, 250 cm. Oke. Nah setelah kita melakukan eksplorasi di sketsa, maka harus meningkat kepada corak. Nah, corak sendiri juga ini konsultasi ya dengan para sultan sepuh. Ya, jadi sultan sepuh kira-kira apa yang diminta gitu. Kemudian Keraton Kanoman, Keraton Kacirbonan, kemudian ke Prabon. Jadi corak-coraknya pun itu kami melakukan diskusi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah ini beberapa simulasi dari sketsa yang ada itu dicoba dengan simulasi menggunakan komputer. Nah ini pun kami harus mencari komposisi yang kira-kira harmonis, kemudian juga tapi tetap unsur warna-warna khas dari keraton ini tidak dilepaskan begitu saja. Oke. Nah, proses pembuatan motif Taman Telaga Teratai ini utuhnya itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi dari mulai sketsa, kemudian nanti tracing, bentuk memberikan ornamen hias atau isen-isen, ada cecek, ada kembang suru, ada macam-macam ya bentuk-bentuk ornamen hiasnya itu. Nah, kemudian di tembok. Kelebihan dari batik Keraton Cirebon atau batik Cirebon, satu di antaranya adalah latar putih yang bersih. Nah, maka kalau khusus batik Cirebon ketika latarnya itu ada noda-noda hitam menunjukkan bahwa proses pelilinan penutupannya itu tidak bagus atau lilinnya itu tidak bagus atau kurang sempurna ya untuk pembuatan batik latar tembokan. Memang kembali lagi karena batik ini menggunakan lilin panas sebagai perintang warna untuk membedakan batik dengan produk lain, maka ya fokus sekali kita dalam membuat lilin yang bagus. Ya kami juga atau saya pernah melakukan eksperimentasi bagaimana mengoptimalisasi titik didih lilin yang tepat dengan hasil pelilinan yang bagus. Karena kalau pelilinan yang bagus itu satu, lilin tidak lengket. Jadi ketika nanti batik ditumpuk dengan batik yang lain, karena tidak mungkin kalau batik sudah ditembok begini, kemudian nanti digantungkan saja berlama-lamaan, itu nggak mungkin. Pasti ada ditaruh di atas meja, kemudian ditumpuk dengan yang lain. Nah, kalau lilinnya lengket, maka akan menimbulkan flek ke kain yang tidak kita kehendaki, ke kain yang lain. Kemudian misalkan baunya nggak enak, itu juga kasihan untuk pembatiknya. Kemudian berikutnya ini yang menunjukkan lilin itu bagus. Ketika dilipat, ya kain ini dilipat itu tidak menimbulkan pecah retakan, gitu. Nah selanjutnya atau terakhirlah karena banyak sekali. Kalau misalkan ini dilorot, ya kain ini dilorot itu tidak boleh meninggalkan noda atau bekas. Nah, untuk mendapatkan itu semua kualitas lilin yang bagus, itu tidak semua para perajin batik itu mau mempelajarinya dan mau membuat formulasinya. Kadang-kadang udah aja lah, beli aja yang udah jadi gitu. Nah, oke, kalau untuk batik-batik yang sifatnya tidak seperti batik dengan kriya adiluhung ini, ya itu bisa. Tapi ketika batik-batik seperti yang dimiliki oleh para pendiri atau pengurus APBBI ini, ada Mas Dudung, Mas Romi, Mas Velasup, misalnya batik-batik yang bagusnya, ada Mas Sapuan, Mas Cahyo. Nah, itu pasti menggunakan lilin-lilin yang terpilih dan kualitasnya bagus sekali. Juga kawan-kawan pembatik yang lainnya ya, seperti Mas Andre ini, Mbak Yuli dari Kudus. Nah, itu juga pasti lilinnya itu bagus, gitu kan? Nah, agar selama 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, lilin yang telah ditempelkan di kain ini tidak berubah. Baik, lanjut. Nah ini, coba kita bisa bayangkan seluruh permukaan, ya bagian dari latar ini kita blok dengan lilin. Ya, sementara ada kalau memang unsur warnanya lebih dari 3 warna, ini artinya ini harus benar-benar tahan, ya harus benar-benar tahan. Tidak menimbulkan retakan-retakan, tidak lengket,
kemudian sampai akhirnya pelorodan itu harus bagus. Nah, ini salah satu keunggulan dari batik Keraton Cirebon atau batik Cirebon yang bernuansa latar belakang putih. Karena di Cirebon sendiri juga ada batik yang bentuknya apa namanya kayak batik cap itu, latarnya itu kadang-kadang dibikin warna yang gelap. Nah, itu prosesnya berbeda dengan batik yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini antara yang tadi yang depan sama yang belakang tadi di slide yang sebelumnya ini sangat berbeda hasilnya. Kalau yang ini semua ornamen air itu ya, ornamen tambahan untuk air itu semua di tembok. Sementara kalau yang ini enggak. Nah, yang menentukan bagaimana bagian-bagian yang di tembok ini adalah apa? Jadi ya seniman batiknya gitu ya, seniman batiknya. Jadi misalnya Komar ya membuat sketsanya sebelum sampai jadi batik itu kan kita membuat simulasinya, ini harus tembok ini enggak. Nah, ini memang memerlukan pengalaman serta kejelian ya, ada nilai-nilai estetis yang harus dimiliki oleh seniman batiknya itu kalau disebutnya seniman, agar apa? Membagi bagian mana yang harus diwarna A, bagian mana yang harus warna B, atau nanti yang warna kedua itu adalah hasil timpahan ya, atau warna sebelumnya. Nah, itu butuh pengalaman dan butuh belajar. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini batik Taman Telaga Teratai yang alhamdulillah ini sudah pernah digunakan oleh para sultan ya, pernah digunakan dipakai pada acara Gotra Sawala. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali ingin tahu apa itu Gotra Sawala. Jadi Gotra Sawala ini zaman dulu di abad ke-16 di mana Keraton Kasepuhan bisa mendatangkan tokoh-tokoh seniman dunia. Ya, bisa dibayangkan mereka berkumpul di Cirebon kemudian melakukan pentas budaya, kemudian melakukan membahas tentang bagaimana mungkin budaya-budaya keraton yang ada di berbagai daerah. Subhanallah, saya mikir ya, mereka menggunakan komunikasi apa kok bisa sampai datang tempat di Cirebon dari beberapa negara tetangga, katanya itu dari Asia Tenggara, terus hampir berdatangan, dan melakukan pagelaran seni di Keraton Kasepuhan. Nah, sementara yang saya ingat pada waktu tahun 2015 ya, Keraton Kasepuhan atau pemerintahan kita sekarang yang di Kota Cirebon ingin mendatangkan seluruh perwakilan dari raja-raja ya, raja-raja yang ada di Nusantara saja nggak berhasil pada waktu itu. Nah, tapi saya bersyukur alhamdulillah kain-kain ini telah disosialisasikan dan digunakannya itu oleh para sultannya. Jadi kita tidak bisa ya mungkin mohon maaf mengklaim bahwa ini diakui loh, ini sudah ini loh, tanpa adanya apa verifikasi atau memang secara ya tidak berupa aspek legal ya, tapi diakui dan diakui digunakan saja menunjukkan bahwa alhamdulillah bahwa dari Taman Teratai menjadi Taman Telaga Teratai ini pernah secara umum pada waktu itu ya saya buatkan juga bentuk apa namanya yang tiruannya, karena tidak mungkin kalau seluruh peserta pada acara itu menggunakan kain batik yang seperti ini yang dikerjakannya cukup lama. Jadi ada yang kain tekstil bercorak batik dengan motif Taman Telaga Teratai. Oke. Nah, ini yang berbeda ya. Nah, tadi warnanya tadi ada 5-6 warna, kalau ini yang sogan. Jadi kalau kita lihat batik Keraton Cirebon itu sebenarnya base-nya ini adalah seperti ini. Ya, jadi warna coklatnya, warna dasarnya krem, kemudian ada unsur hitam dan semua latarnya itu bersih, tidak ada noda. Mohon maaf, ini bukan karena sudah diedit menggunakan Photoshop ya.
sehingga noda-noda yang ada di sudut sana sini ini kita hilangkan. Jadi ini benar-benar dikerjakan dengan apik ya, karena ini dipakai oleh Sultan Sepuh yang ini ya. Pangeran Arif Natadiningrat ya, Sultan Sepuh ke-14. Oke, baik. Kemudian ini juga ya. Ini dari Kacerbonan kalau tidak salah, saya ingat saya itu. Nah, oke. Nah, kita lihat nilai-nilai Islami Raga Bias Taman Telaga Teratai. Ini yang tadi yang saya sebutkan kan, Zun Mafian atau Gedong Samar. Nah, kalau mengenai ukuran tinggi 6 cm, lebar 4 cm ini kita sesuaikan saja karena komposisinya biar nampak serasi, seimbang, balance gitu kan. Nah, agar memang tetap ikonis gitu kan, nampak berdiri sendiri di atas hanya satu. Nah, semua harus tertulis. Ya, jadi deskripsinya tuh ini ada berapa motifnya, ukurannya berapa, ini asal lokasinya di mana. Kemudian artefak ini bentuknya dibuat dari apa. Nah, digunakan pada ornamen batik apa saja. Nah, ini harus kita berikan narasi. Jadi ini akan bercerita bahwa oh ternyata Kanjeng Mafian itu pernah digunakan oleh motif batik Taman Arum Sunyaragi, kemudian juga di Taman Telaga Teratai atau bentuk yang lain. Oke. Nah, ini yang Gapura ya. Gapura asal lokasinya ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, sebelah utara dari Keraton Kasepuhan. Ada bentuk aslinya, ada ukiran batu dan segala macam. Oke. Nah, ini jinem ya, ini jinem ya, bentuknya seperti ini. Ada di mana? Ada di Keraton Kasepuhan, Kanoman, Astana Gunung Jati, Masjid Rusmi. Jinem ini adalah siji yang 6 gitu. Jadi rukun iman. Ini kaitannya dengan rukun iman. Ya, oke. Kemudian, nah ini. Ini namanya Taman Telaga Teratai Ratu Raja Fatimah. Ya, jadi pada waktu itu anak atau putri kedua dari Sultan Arif itu menikah dan menginginkan ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, saya diberi tugas untuk bagaimana agar Taman Teratai atau Taman Telaga Teratai ini juga bisa memberikan warna yang lain untuk Ratu Raja Fatimah. Jadi alhamdulillah ini juga dibuatkan seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, panjangnya itu 250 cm dengan dibagi 4 bidang, yaitu 60 kali 4 ya. Kemudian ini adalah pinggir sebelah kanan dan ini pinggir sebelah kirinya penutupnya. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan kain meteran. Ya, bukan kain meteran, kain ini dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan disebutnya ya kain jarik gitu ya. Jadi ketika ibu-ibu barangkali yang membeli kain batik dari APPBI, coba lihat. Biasanya pada bagian pinggirnya itu selalu ada pembatas yang memang disiapkan. Ketika nanti mendapatkan kain yang loh kok Mas Agus ini ujung-ujungnya kok membentang lurus aja gitu, tidak ada pembatasnya. Boleh nanti minta tolong Mas Agus harus menegur ya, sekaligus ibu harus diganti 10 kali lipat ya oleh pedagangnya gitu kan, karena yang dijual berarti artinya ini bukan batik tulis gitu, bisa jadi itu meteran, tapi insya Allah di APPBI kami menjamin ya batik asli batiknya, asli perajinnya dan asli harganya ya, gitu ya Mas Agus ya. Jadi seperti itu, kita lanjutkan. Nah ini coba kita lihat. Ya, jadi yang dipakai oleh Ratu Raja Fatimah ini dan Pangeran Akbar ini adalah bentuk Taman Teratai yang berbeda ya. Jadi ada beberapa motif Taman Teratai. Jadi ibu-ibu yang belum mempunyai koleksi Taman Teratai Ratu Raja Fatimah, Taman Telaga Teratai bisa menghubungi Mas Agus Bakul Batik ya. Gitu dengan harga spesial tentunya mungkin. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nggak mungkin kalau seluruh among tamu yang jumlahnya ratusan kemudian dibuat dengan dengan teknik batik produksi batik tulis. Nah, maka APBBI juga sebenarnya tidak antipati, tidak tidak melarang adanya batik kain bercorak batik dengan menggunakan teknik itu, teknik printing. Tapi kami selalu menjaga agar batik-batik yang kami produksi, yang kami jual itu adalah batik-batik tulis ya atau batik cap kombinasi. Adapun mereka yang membuat printing,
Karena memang tidak semua lapisan masyarakat Indonesia mampu membeli batik-batik seperti ini gitu. Seperti yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan pecinta batik yang tergabung dalam kegiatan APBBI ini. Jadi silakan saja. Bahkan saya Masya Allah kaget sekali ketika motif Taman Telaga Teratai yang saya buat ini, ketika rekan sejawat kami, dosen, wafat, ya Allah, saya kaget sekali. Kok kain Telaga Teratai digunakan untuk menutup jenazah teman saya? Saya bersyukur sekali, alhamdulillah berarti masih digunakan. Tapi ya mungkin karena teman sejawat saya juga itu mendapatkannya pada waktu saya selesai program disertasi itu, waktu ujian terbuka kami bagikan. Nah, yang kami bagikan itu mohon maaf, itu adalah tiruannya gitu ya, dan masih digunakan. Amin. Ya. Bentar, kita lanjutkan, sudah beberapa slide lagi. Bentar. Oke. Ya Allah, sudah habis ternyata. Mas Andre, ini sudah habis Mas Andre. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Aduh. Mohon maaf pembahasan nih, yang sangat Bu, menarik semuanya ya, Pak. terganggu sekali waktunya, kena mati lampu lagi, pindah lagi. Ya, mangga, silakan. Oke, pembahasan yang sangat menarik ya pada siang hari ini. Motif Taman Telaga Teratai itu sangat, mohon maaf ada sedikit gangguan karena lagi ada customer. Saya juga jadi agak sedikit. Wah, moderator mesti di kartu kuning nih. Mas Felasop, itu Mas Felasop, masa jadi moderator sambil jualan. Mohon maaf sedikit ada kabar, sedikit Mas suara Pai? yang mati. Alhamdulillah sehat, Mas Komar. Ayo monggo Mas Andre, monggo. Oke, pembahasan yang sangat menarik di hari ini ya. Pembahasannya Taman Telaga Teratai dan beberapa motif-motif penyempurnaan dan motif-motif dari klasik dulu, terus ada pengembangan sampai, jadi tadi dibahasnya itu mulai dari motif Taman Teratainya, terus sampai itu akhirnya menjadi pengembangan Taman Telaga Teratai yang versi barunya yang dibuat oleh Pak Haji Komar. Itu sangat menarik dengan detail-detail semua cara pengambilan satu bagian ke bagian yang lain. Itu sangat menarik. Mungkin nanti bisa saling sharing sama para peserta-peserta dan para pengrajin batik bagaimana cara mengambil teknik-teknik itu, cara membuat motif motif modern yang baru. Nah, saya akan masuk ke sesi tanya jawab, dan bagi para peserta yang pengen bertanya mohon diangkat tangannya atau raise hand-nya. Ya, raise hand. Silakan. Mas Felasop dulu tuh, sudah duluan. Yo, yang lainnya. Mungkin bisa didahulukan sama Pak Felasop. Oke. Monggo Pak Pai. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Komar, Mas Andre, teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, para pecinta batik di Indonesia maupun tadi ada yang dari Singapura ya. Dari Belanda juga loh, Mas. Ya? Dari Belanda juga ada. Oh, ya Allah, baru tahu. Dari Belanda juga, luar biasa. Terima kasih Ibu yang dari Belanda, dari Singapura, dari luar negeri. Itu sebuah apresiasi yang sangat-sangat luar biasa bagi kami selaku pengrajin. Matur suwun. Mas Komar, pembahasan hari ini sangat-sangat menarik dan sebenarnya detail dan sangat sangat tinggi lah bahasa. Kalau secara akademis itu sebenarnya tidak cukup untuk 1 jam 2 jam. Artinya begitu kayanya ragam hias batik yang punya banyak makna dan banyak inspirasi. Begitu kuatnya juga orang-orang dulu membuat batik dengan nama dan makna filsafat yang luar biasa. Mengambil dari mungkin ornamen-ornamen, kemudian ada juga yang mengambil dari hadis maupun Al-Quran gitu, hadis qudsi gitu. Itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Berarti batik zaman dulu itu gitu ya, dibuat tidak main-main, tidak asal batik, asal lukis, tetapi bagaimana menciptakan sebuah
karya seni gitu ya, karya seni yang dalam bentuk kain ya. Itulah mungkin yang menjadi sangat luar biasanya. Jadi batik itu punya nilai, punya makna, nama, kemudian historikal dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir bagaimana sih gitu ya orang-orang sekarang gitu ya, orang sekarang kalau tadi kan banyak cerita masa lalu, bagaimana sih orang-orang sekarang atau para pengrajin-pengrajin sekarang itu mengambil nama, makna, kemudian inspirasi-inspirasi yang kekinian gitu ya. Yang kekinian kemudian menciptakan sesuatu karya seni baru gitu ya. Yang memang zaman saat ini gitu ya. Sehingga nanti akan dikenang pada masa yang akan datang. Ya. Baik mungkin berupa kainnya. Kan beda antara kain dulu dan sekarang. Katakanlah kalau kain dulu itu ada katun, sekarang zaman ATBM gitu ya. Atau mungkin dulu zaman kerajaan, sekarang sudah republik gitu ya, negara, kesatuan, NKRI dan lain sebagainya. Bagaimana sih mengambil inspirasi-inspirasi itu agar batik itu bermakna gitu ya. Bernama, bermakna, berfilsafat, kemudian itu dikenang menjadi cerita yang akan datang. Itu yang buat saya, dan terima kasih Pak Komar, sukses, matur suwun. Makasih. Buat yang lain juga. Ya, makasih. Monggo, yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih buat Pak Failasuf paparannya tentang motif desain batik kekinian. Monggo buat para peserta yang ingin bertanya. Saya belum lihat ada red hand yang tercantum. Oke, Pak, mungkin saya akan sedikit bertanya sih, Pak Komar. Boleh. Dari pemaparan Bapak yang tadi itu kan motif Cirebon itu hampir semua dari yang dulu yang klasiknya itu berlatar putih. Kebanyakannya berlatarannya semua putih ya, Pak ya? Ya. Nah, mungkin bisa lebih perluas Pak, makna dari alasan dari latar putih pada saat itu apa tuh Pak? Oke. Supaya ada yang karena sekarang kebanyakan motif itu dibuat para pengrajin itu latarnya kan beraneka ragam. Ya. Ada merah, ada putih. Nah, sekarang untuk lataran putih itu masih dibawa oleh batik-batik dari Cirebonan. Nah, mungkin bisa lebih dijabarkan makna dari apa dan makna dari latar putih itu, Pak. Ya. Oke, supaya agak lebih. Baik. Pertama saya akan menjawab dari sisi produksi dulu, ya. Di situ salah satu ruhnya batik itu sebenarnya nilai-nilai kesabaran. Ruh batik itu. Jadi kalau kita bicara ruh batik itu adalah kesabaran. Ya. Ketika kita membuat bentuk latar putih dengan width, width itu garis yang outline itu ya seperti garis goresan pensil atau bolpen 0,6 0,7 mm ya. Itu kan luar biasa, Mas. Itu harus sabar sekali, kalau enggak nanti bisa memotong si garis itu, dan kalau terpotong artinya garisnya tidak sempurna gitu. Nah, itu nilai dari sisi produksinya sendiri. Jadi sama sebenarnya kalau di Keraton Cirebon, kalau di Keraton Jawa Mataram itu ketika Sultan menginginkan anaknya untuk memiliki jiwa sabar, memiliki jiwa seni, itu diajarkannya adalah menari, membuat batik, kemudian membuat tulisan-tulisan yang yang memiliki nilai yang bagus ya. Saya lupa apakah bentuknya prosa atau apa gitu. Nah, di Cirebon itu diajarkannya satu di antaranya adalah membuat batik itu. Dan itu jelas menurut penuturan dari pemangku budaya, dulu keluarga-keluarganya ya semuanya adalah pembatik. Nah, alasan kenapa latar putih, kita tahulah. Putih itu adalah menunjukkan kesucian. Putih adalah bersih. Seperti kita tahu latar putih yang ada di batik keraton itu memang benar-benar bersih. Nah, orang yang membuat batik misalkan ya jiwanya itu kotor, saya pikir batiknya itu nggak akan bermakna seperti sekarang ini gitu.
Jadi kalau dilihat dari latar artinya apa, pastilah ya. Jadi orang-orang yang menjalankan tarekat itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, ya kan? Jauh dari ada hasud, jauh dari rasa dengki, jauh dari, dan itu sebenarnya kembali lagi kepada nilai-nilai kalau kita masyarakat atau yang apa namanya masyarakat Islam lah ya gitu, yang mengajar Islam ya itu. Kalau agama lain pun pasti mengajarkannya bahwa hati yang bersih itu adalah salah satu apa namanya kita termasuk orang-orang yang selamat gitulah. Oh, oke. Silakan Ibu Makanya saya Estu nih kelihatannya mau bertanya ini, mangga Bu. Berarti ini ya Pak Komar, berarti kita bisa ngambil garis kesimpulan ya bahwa semua orang yang para pembatik yang membuat batik atau para pengrajin batik yang membuat batik itu mereka harus selalu hatinya itu harus selalu bersih dan merasa senang ya Pak, supaya mereka bisa membuat kain itu menjadi lebih bermakna dan lebih indah, karena mungkin dari hati para pengrajin yang berhati bersih itu mulai meletakkan malam pada kain. Pada saat itu dia berhati yang sangat tulus, makanya hasil-hasil karya pada batik-batik lawasan yang tempo dulu itu sangat mempunyai makna dan ruhnya sangat dapat. Saya belum dijawab Pak Komar. Apa bentar, ya gimana betul. Kalau dulu itu kan inspirasinya di zaman kerajaan, kemudian ornamen-ornamennya, kemudian ya pada zaman dulu lah gitu ya. Bagaimana sih sekarang itu membuat batik inspirasinya pada zaman sekarang, sehingga itu menjadi sejarah bagi batik yang akan datang atau orang-orang akan masa depan. Oh ya, saya sampai kelupaan tadi Pak. Oh iya, udah keburu ngerel yang lain. Baik. Jadi kalau kita kan sekarang cerita masa lalu ini, lah kita buat biar untuk menjadi cerita yang akan datang. Gitu. Ya, gini. Jadi yang namanya ide itu sangat tidak terbatas sama sekali, unlimited. Ya apapun itu bisa menjadi ide. Kemudian pemaknaan sendiri juga sebenarnya tergantung dari kita menarasikannya seperti apa. Seperti yang kain kemejanya Mas Velasup aja ketika dulu dipesan oleh Ibu Ani itu burung surga itu atau apa namanya? Ya, sebenarnya idenya dari burung funik, burung surga itu. Ya, itu bisa aja. Itu namanya berarti Mas Velasup ya dari nilai-nilai lama dibentuk menjadi nilai-nilai baru dengan sentuhan penamaan yang berbeda. Itu boleh-boleh saja. Satu, misalkan agar orang tidak bosan dengan motif yang lama gitu, dengan nama yang lama. Yang kedua juga tidak plagiat kan. Kita kan bisa memodifikasi bentuk lama menjadi bentuk baru seperti tadi. Saya membuat bentuk-bentuk lama Taman Teratai itu menjadi Taman Telaga Teratai itu semuanya itu ada prosesnya gitu. Nah, jadi tidak mesti motif-motif lama kawung, kemudian parang, kemudian sawat dibolak-balik itu kita bisa sebenarnya. Kalau kita mendatangi artefak-artefak budaya misalnya di candi-candi atau apa, karena tadi ada kaidah usul fikihnya itu al-mukhafadatu ala qadimi sholeh wal ahdu bi jadidil aslah. Boleh kita itu ya mengangkat tema yang lain juga. Nah, kita tuh diwarisi oleh nenek moyang kita tuh Masya Allah banyak luar biasa ragam hias, bentuk-bentuk ornamen dan segala macam. Karya wastranya juga banyak sekali. Jadi untuk kawan-kawan yang ini ada pembatik baru nggak pembatik pemula, jangan merasa untuk membuat ide itu kita itu terkekang gitu. Wah, takutnya ini salah, takut nanti ada cemoohan dan segala macam. Ya mengalir saja. Ketika saya pengalaman pribadi melakukan sebuah eksplorasi itu, kadang-kadang kalau jenuh dengan batik-batik yang ada di rumah, kita bisa jalan-jalan, ya. Nanti misalnya di pantai, kita menemukan berbagai macam kerang. Kita pelajari itu kerang itu apa. Wah, bagus banget kan. Kerang itu misalkan kita cari referensinya, literasinya.
Oh, kerang itu ada kelompoknya bivalvia, ada gastropoda. Kita cari itu bivalvia itu apa. Kalau ke dalam keseharian itu ada kerang darah, ada kerang kijing, ada kerang darah, ya mutiara, itu bivalvia. Kita bisa dengan apa? Mengambil karakter dari si kulitnya itu, si kulit kerangnya. Kemudian kalau gastropod, misalnya ada hexaplex, ya ada Stellaria solaris yang bentuknya seperti matahari itu, solar ya, solaris. Kemudian juga Handsome Murex, Murex pexten, Acanthus tepes. Nah, bisa saja kita racik ya, kita racik menjadi motif fauna gitu kan. Faunanya apa? Fauna laut ditambah dengan unsur-unsur ragam hias, misalnya di dalam laut itu ada flora-floranya atau koral dan segala macam. Nah, tapi kan kita kepengen yang kira-kira bisa agar jangka panjang, lifetime gitu kan, agar menjadi seperti orang tua dulu dalam membuat motif-motif seperti parang, motif gurdo dan segala macam, seperti Taman Telaga Trate yang berubah seperti sekarang ini. Ya harus apa ya, intinya harus belajar gitu kan, dan mencari gitu kan sumbernya yang benar-benar, asal jangan apa ya, dikit-dikit nanti wah ini mah kontemporer, ini mah abstrak. Iya, kalau kontemporer dan abstrak aja pijakannya ya bebas, begitu mengalir bebas dan bebas banget gitu. Tapi kalau misalnya mengembangkan ya motif, misalnya kalau di motif hutan itu, kalau di Solo tuh apa namanya tuh? Yang Alas-alasan. Ada yang tahu nggak? Alas-alasan, Alas-alasan gitu kan. Nah, alas-alasan sekarang kok jadi ubah menjadi ada binatang apa yang besar-besar, dinosaurus dan segala macam. Ya nggak apa-apa, walaupun kita di dunia sekarang kita nggak melihat, mungkin juga bisa mengambil dulu seperti itu, tapi dijadikan motif batiknya jadi alas-alasan itu seperti dinosaurus. Gitu ya, Mas Felasup ya. Pak. Ini ada yang raise hand nih, Pak Pandi. Berarti ini Bu Lasmi, silakan Bu. Oh iya, Bu Lasmi dulu, mangga Bu. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar, terima kasih sekali. Menarik dan bagus sekali, bermanfaat untuk saya. Pertanyaan saya Pak Komar mengenai ini teknologi gitu ya. Sekarang kita hidup di zaman teknologi dan kayaknya juga harus memanfaatkan teknologi ya. Pertanyaan saya satu, bagaimana menurut Pak Komar perkembangan teknologi saat ini? Dalam membuat desain, teknologi bisa membantu misalnya dengan ada macam-macam aplikasi gitu Pak Komar ya. Nah, apakah ini bisa menghilangkan tadi proses atau rasa, kalau bahasa Jawa ya, rasa atau spirit dari batik itu sendiri kalau kita membuat desain dengan teknologi komputer gitu ya Pak Komar. Terus kemudian juga karena dimudahkan mungkin nanti membuat desain-desain ini dengan 2 dimensi, 3 dimensi begitu ya. Apakah nanti ada batas-batas sejauh mana pengembangannya? Misalnya nanti Telaga Trate ini telaganya atau airnya digambar berbeda dengan yang ada di kain yang sekarang kita lihat gitu, atau gapuranya diinterpretasikan nanti 5 tahun lagi atau nggak jauh lagi lah 3 tahun lagi berbentuknya berbeda, tapi menurut mereka itu gapura gitu. Nah, mohon Pak Komar komentarnya. Baik, terima kasih Bu Lasmi. Jadi terima kasih Bu Lasmi. Saya orang yang tidak anti dengan teknologi, baik dalam membuat alat-alat untuk membantu proses batiknya maupun batiknya itu sendiri dengan misalkan motif-motif yang sekarang berbau kekinian gitu ya. Jadi saya mengakomodir, saya punya mahasiswa juga, mereka saya berikan kesempatan untuk mengambil tema-tema itu bebas. Cara mengerjakan, bikin simulasinya bebas. Nah, tapi kalau ke batik, ujung-ujungnya tetap harus ada pelilinan, Bu. Pelilinan malam panas, titik itu yang harus dijaga. Jadi ketika berapa tahun yang lalu ya, waktu itu Ibu Suliantoro almarhumah masih sehat, datang ke Bandung dan kawan-kawan dari Sekar Jagad itu ingin melihat langsung bagaimana proses pembuatan fraktal batik.
Karena saya pada waktu itu dihajar habis-habisan oleh orang-orang karena saya merusak ya ragam hias batik dengan fraktal. Ya motif fraktal. Tapi itu sebenarnya bukan buatan saya, Bu. Saya itu di belakang layar yang membuat batiknya. Yang membuat desainnya kawan-kawan dari tim fraktal itu sendiri. Dan proses membuat batik fraktal itu dari sisi desain ya menggunakan teknologi, Bu. Ya, dan repot itu perajin batik yang mohon maaf yang tidak memiliki pendidikan yang apa ya, yang mumpuni untuk program pemrograman nggak bisa. Tapi akhir dari proses digitalisasi itu secara visual dimonitor, dipindahkan ke printer, di print, kan ukurannya kecil, Bu. Ukurannya A4. Kemudian sama Komar dibawa ke tempat mesin fotokopi yang gede karena pengen dibikin 5 meter. Untuk bikin busana dress untuk fashion show di Itali. Diperbesar, Bu, dengan mesin fotokopi. Kertasnya lebar memanjang. Nah, ketika dipindahkan ke kain, itu harus ditrace. Dijiplak. Nah, ketika mau dijiplak, yang di kertas itu harus dibatik, dipakai ballpoint dulu, dirapikan. Jadi makin panjang. Tapi setelah jadi gambar, kemudian dipindah di kain, itu baru dibatik secara 100% apa 2000% lah gitu. Karena warnanya banyak sekali. Ya, karena teknologi komputer dipindahkan ke proses batik itu menggunakan apa? Ya proses batik seluruhnya. Karena saya nggak mau kalau hanya dicetak aja seperti sekarang menggunakan mesin digital gitu kan, digital printing sekarang kan bisa di kain katun, Bu ya. Ya dengan pewarnanya juga natural, Bu. Pewarna yang alami gitu. Luar biasa itu adanya di Bali. Jadi dicetak secara digital, tapi menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan. Oke, kembali lagi. Jadi kalau Ibu katakan seperti itu, bagaimana dengan teknologi? Kita welcome, Bu. Seperti Balai Batik membuat, misalkan ya dengan cap dengan menggunakan PLC, ya, yang menggunakan program logical control dengan itu, ya boleh aja menggunakan PLC. Terus ada yang Butimo, misalkan. Karena kalau kita membatasi ya kreativitas, itu artinya kita membunuh budaya itu sendiri, budaya kreativitasnya, budaya manusianya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara batik untuk mempertahankan marwah batik itu sendiri, kita tetap ya seperti yang tadi pagi saya juga webinar diminta oleh Kementerian Dikti gitu ya, batik itu agar tetap menjadi batik yang apa namanya sekarang ini APBBI itu sudah meredefinisi, Bu. Dikerjakan harus dengan tangan, nggak boleh pakai mesin, harus menggunakan lilin panas, nggak boleh lilin dingin, gitu kan ada guta gitu, tamarin dan segala macam itu nggak boleh, atau simbut atau beras ketan atau apa. 3, itu harus berupa kainnya panjang, jari. 4, tiap motif ragam hiasnya itu memiliki makna simbolik. Kalau tidak ada memiliki makna simbolik, bukan termasuk batik. Yang kelima, batik itu digunakan untuk ritual-ritual tertentu, tradisi budaya yang ada di Indonesia itu baru batik. Tapi ya kalau yang Komar pakai begini atau Putan Ibu juga pakai itu kan mega mendung tuh, Bu ya. Kelihatan dari sini. Nah, itu mah produk batik, Bu, ya kan? Jadi mohon maaf kalau tadi yang nilai-nilai yang ada 7 nilai di awal yang saya jelaskan itu hanya sebagian saja, Bu. Ya kan? Tidak melakukan kajian-kajian filosofis, kemudian tidak apa namanya udahlah biar cepet aja gitu misalkan. Ya seperti ya apa namanya yang dipakai oleh seperti kebanyakan orang itu. Ya. Jadi beda kalau udah bicara batik ini kan alhamdulillah saya bersyukur kehadirat Allah. Kawan-kawan yang ada di komunitas yang ada di APBBI ini adalah orang-orang yang menurut saya ini adalah garda terdepan yang menjaga warisan budaya yang namanya batik itu. Dan saya bersyukur mudah-mudahan sehat semuanya agar terus mencintai batik, bisa ayo terus mempromosikan batik di mana-mana. Karena yang di belakang kita nih Bu udah banyak sekali yang sudah hilang pekerjaan batiknya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kembali lagi kepada ya, Ibu Lasmi, Bapak nggak apa-apa Bu kalau ada orang anak kita, cucu kita yang memanfaat teknologi itu dengan senang hati.
Komar sendiri membuat namanya itu fotonik batik, Bu. Fotonik batik itu adalah alat untuk pewarnaan. Ketika unsur mataharinya berkurang, hujan, malam, kan nggak ada sinar matahari. Nah, pewarna indigo sol itu tidak bisa teraktivasi fotonya, sehingga nanti ketika dicelupkan di larutan oksidator, warna itu keluar dan tetap fix. Maka dibuatlah mesin namanya fotonik batik, di mana terpasang ribuan LED UV light. Jadi menyinari, Bu. Menyinari, dia tugasnya itu adalah menyinari ketika awan itu mendung. Nah, kelebihannya apa? Konsisten, karena semua terkontrol. Terkontrol intensitas cahayanya, energi listrik yang dipancarkan, kemudian durasinya, semua itu dikontrol melalui program yang kita setting gitu loh, Bu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Jadi saya mendorong terus kepada murid-murid saya juga agar mereka terus berkreasi dengan sesuai dengan zamannya gitu, seperti itu. Enggak, yang lain Oke, terjawab, Bu. berarti udah kejawab ya, Bu Pak Bandi, Lasmi, Pak Bandi, atau sekarang, masih Pak Bandi. masih ada Ini calon masih ada yang dokter kita nih. Nah, nanti beliau nih. Oke. Ini ahlinya batik Sumedang nih, Bu. Kasumedangan beliau ini. Berarti Beliau ini intinya pengajar di UPI. Nah, lagi nulis Oke, jurnal Pak Haji Komar. Fokus. Oke. Berarti intinya kita para pembatik tidak akan bertutup mata tentang teknologi ya, Pak ya. Betul, Selama Mas Andre, betul. berarti selama pengembangan teknologi masih bisa kita gunain dalam batik, itu kita akan menggunakan terutama untuk desain batik itu sendiri, tapi dengan catatan bahwa proses akhirnya itu tetap dilakukan dengan proses lilin Batik. khas atau batik ya, Pak ya. Berarti kita tidak muluk-muluk untuk meninggalkan teknologi, karena teknologi semakin ke sini semakin maju. Oke, sebelum ada banyak pertanyaan yang melalui chat, tapi sebelum itu saya persilakan dulu Pak Bandi buat mengajukan pertanyaan. Monggo Pak, di unmute, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, juga pencerahannya dari Pak Haji Komar ya. Jadi kalau melihat proses kreasi yang dilakukan oleh Pak Haji Komar memang luar biasa ya. Proses kreativitasnya memacu kita untuk lebih menghargai batik gitu ya. Paling tidak ada dua masalah yang sangat mendasar mungkin. Pertama dari sisi proses tadi ya. Waktu kita Pak Haji Komar, saya berdiskusi dengan Ibu Nani dari UI itu, dari sisi proses kan ada istilah Hayan Sabita itu ya, bahwa batik itu perlu ketekunan, ketelitian, tahapannya juga mendekatkan kita terhadap nilai-nilai ketuhanan gitu. Jadi dari sisi proses ini. Belum dari sisi produk, bahwa batik itu ternyata penuh makna ya. Ada harapan, bahkan saya kalau baca di Iwer Batik yang dikembangkan oleh Ibu Puspita Sari itu ada makna batik itu dikelompokkan, ada harapan gitu ya. Harapan terkait dengan kasih sayang, kesembuhan, kemudian spiritualitas mungkin ya, seperti yang barusan dibahas oleh Pak Komar. Ada juga kesejahteraan. Jadi pasti pembatik masa lampau termasuk sekarang sebetulnya punya itu harapan-harapan ya. Dengan membuat batik itu ada doa, ada cita-cita di balik kreativitas itu. Selain harapan juga batik juga menggambarkan karakter personal seseorang gitu ya. Ada misalkan tentang maskulin atau keanggunan, kegagahan dan sebagainya. Itu ada di motif batik. Kemudian yang ketiga dari sisi makna ini menggambarkan sisi society masyarakat mungkin ya, mengenai identitas, etnis dan lain sebagainya. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali dengan batik yang dikembangkan tadi, seperti batik motif teratai ya. Jadi itu dilambangkan dari hati kan, seperti kita ketahui hati ini segumpal daging ya. Kalau daging itu bagus maka semuanya bagus. Tapi kalau begitu daging ini rusak, maka
gambarannya berarti jiwa atau fisik kita secara keagamaan itu sudah rusak. Ini luar biasa nilai-nilai baik proses ataupun produk yang dikembangkan dari motif batik yang teratai ini gitu ya, juga nilai-nilai spiritualitas tentang ketuhanannya. Nah, yang jadi PR besar mungkin Pak Haji Komar, bagaimana pengalaman ataupun isi yang diusung dari motif batik teratai atau pada umumnya motif batik klasik ya di berbagai penjuru di tanah air kita itu bisa mempengaruhi ataupun menjadi kebiasaan bagi pengrajin batik hari ini gitu ya. Tadi Pak Pailasub menandai bahwa bagaimana motif batik yang kita kembangkan itu memang ada makna atau ada maksud ya, supaya yang dikembangkan hari ini bercerita pada masa akan datang ya. Yang dikembangkan hari ini punya nilai, punya kalau itunya semacam dimitologikan gitu ya, atau dibuatkan semacam diceritakan. Karena dengan seperti inilah barangkali kebudayaan batik kita yang diakui oleh UNESCO itu salah satunya adalah menggali dari budaya oral ini akan dipertahankan. Kalau tidak seperti ini barangkali kita misalkan pengrajin batik hanya membuat ilustrasi dari sebuah peristiwa atau keindahan bentuk alam tanpa ada maksud dan tujuan seperti makna tadi, itu mungkin agak terputus gitu ya benang merahnya. Kira-kira gimana Pak Haji strateginya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji Komar dijawab pertanyaan yang sangat menarik, Pak. Baik. Biasanya kalau kita membuat suatu penelitian, di akhir itu ada kesimpulan dan saran. Gitu kan, Pak Pandi? Apalah Pak Pandi, Pak pasti. Nah, jadi seperti yang saya buat Taman Telaga Teratai ini, kalau tidak ada saran saya itu sosialisasi dari pemangku budaya, ya di sini adalah keluarga keratonnya, itu kan, kemudian para seniman budayawan keraton, tidak turut mempromosikan, mensosialisasikan, maka upaya yang telah dilakukan ya selama ini oleh saya itu ya akan menjadi sia-sia, tidak akan tahu gitu. Sekarang aja ini karena siapa, dorongan siapa nih, Pak Bandi yang mengatakan ayo di itu Taman Telaga Teratainya, karena Pak Bandi tahu disertasi saya menjadi 2 buku besar yang tebal. Bisa ditulis untuk Skopus dan segala macam. Kapan dipresentasikan? Iya, saya bilang insya Allah lain waktu. Nah, ini baru hari ini. Ya kan sebenarnya kain itu sudah dibuat tahun 2015 ya, 2016 itu dijadikan busana yang tadi dipakai untuk level tingkat internasional Gotrasawala ya, ada tamu-tamu dari negara lain, dari raja-raja seluruh Nusantara. Jadi kembali lagi, ketika kawan-kawan perajin batik yang ada sekarang ini membuat karya batik yang sangat bagus, sangat memiliki makna dan segala macam, tapi tidak ada upaya baik dari dirinya maupun orang lain yang turut mensosialisasikan, bullshit, nggak akan jadi apa-apa itu batik. Ya, hanya ya udah segitu aja, dan mana dipakai orang, ya orang itu saja yang merasakannya. Apalagi kalau sudah disimpan. Disimpan, ditaruh di lemari, tidak didokumentasikan menjadi buku. Lah ya mana gitu kan. Jadi saya selalu meminta kepada kawan-kawan, yuk ya termasuk APBBI, kita membuat beberapa rencana bikin buku dari karya kita masing-masing agar apa bisa dikenal. Dan bisa jadi nanti batik-batik buatannya ABCD ya. Di sini juga tadi saya lihat ada Pak Zahir, misalnya dari Pak Zahir membuat batik warna alam dan segala macam. Kalau dijadikan sebagai koleksi ya, buku koleksi karya Pak Zahir, atau seperti karyanya siapapun, ada Mas Velasub, ada Mbak Yuli, gitu kan, Mas Andre, ada ini dari Ibu Waritri nih dari Medan, itu akan menjadi sebuah karya yang klasik nantinya di suatu waktu dan terkenal. Ya, batik Gorga karya Ibu Waritri misalkan. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau tanggapan saya,
semua batik-batik yang sekarang ini bisa menjadi sebuah karya yang nanti fenomenal di kemudian hari, klasik ketika sudah ada upaya tadi sosialisasi, kemudian produksinya juga jangan tanggung-tanggung. Ada batik yang kelasnya, masterpiece-nya, ada yang middle-nya, ada yang sedikit murahannya gitu. Jadi tadi kan ada yang bertanya, apakah batik Taman Telaga Teratai ini hanya dipakai oleh raja? Oh tidak. Kalau di Cirebon itu, di keraton kami, itu tidak ada pelarangan. Ya siapapun boleh make gitu. Apalagi misalkan menjadi apa ya, menjadi kebanggaan gitu kan oleh keluarga keratonnya sendiri. Gitu. Mungkin itu ya Pak Bandi ya. Nuhun Pak Haji. Jelas. Monggo, Oke, monggo. mana Ini Pak senes. Ayo, Pak Mas Bandi Andreas, sudah siapa lagi? Ya, sudah masih ada cukup. sudah cukup ya? Oke, Ya, terima Pak, kasih. saya kasih sama-sama Pak. Saya akan bacain pertanyaan dari chat ya Pak. Oke. Pak Komar, ada beberapa pertanyaan dari chat ini. Bentar, saya harus lihat dulu. Jadi mohon maaf, saya pakainya dua, satunya pakai HP, satunya pakai laptop karena Boleh. buat ngelihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Nah, dari Ibu Fitri Singapura ya, Bu. Dari Ibu Fitri Singapura, pertanyaannya gini Pak, karena unsur-unsur fikih yang ada sangat kuat, apakah kain batik motif Taman Telaga ini hanya boleh digunakan pada event-event tertentu atau ada larangan untuk menggunakannya di sembarang acara atau tempat Pak? Ya, jadi Mungkin bisa di ini Pak. ya dijawab ya. Batik motif Taman Telaga Teratai ini oleh pihak keraton pada waktu kami melakukan pembuatan sampai jadi, kemudian saya matur Sultan, saya bilang kalau di suatu waktu batik ini digunakan oleh masyarakat umum lah, tegasnya gitulah. Kira-kira bagaimana? Oh tidak apa-apa, karena ini adalah milik dari keraton yang setidaknya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat umum, apalagi batik ini sudah dipakai oleh keluarga keraton dalam ajang Gotra Sawala, kemudian yang kalau Ratu Raja Fatimah itu dipakai oleh putrinya Sultan Sepuh ya, Sultan Sepuh. Jadi ya silakan aja kalau mau dipakai untuk orang lain. Jadi boleh Mas. Dan kalau di Keraton Cirebon itu sekali lagi tidak ada motif larangan. Jadi boleh. Oke, bagaimana dengan Bu Fitri? Sudah jelas penyampaiannya, berarti di motif Cirebon itu tidak ada larangan untuk motif ini digunakan pada event apa atau acara apa ya Pak? Berarti semua tempat bisa menggunakan motif Telaga Teratai ini atau Taman Telaga ini ya Pak? Ya, boleh Mas Andre. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi. Saya masih bisa ngasih iklan dulu, Andre. Ya, saya baru mau rencana minta izin iklan. Mas Agus, iklan ya Mas Agus. Oke. Ibu Mirlani, itu Bu Mirlani, apa kabar? Sehat, Oke, Bu? saya alihkan ke Pak Agus, Pak. Monggo Pak, iklannya dijalankan Pak. Pak Agus. Oke. Terima kasih buat moderator dan Hendrik. Saya tidak akan tayangkan semua. Terima kasih juga buat teman-teman pecinta batik yang hadir di sini yang sudah support ke perajin, support belanja batik. Terima kasih sekali dengan hari ini terjual sekitar 25 piece ya. Alhamdulillah, laris manis Mas Terima kasih Agus. sekali atas supportnya. Dan ada satu yang jadi rebutan, jadi tren. Kebetulan pembatiknya ada di sini, Pak Breng dari Probolinggo. Wih, Pak Breng. Di Singapura. Ada. Jadi batiknya memang unik, Pak Breng. Terlepas ya dari itu, terima kasih sekali buat teman-teman semuanya yang berminat untuk masih berbelanja batik. Di chat ada file drive-nya ya, silakan dibuka atau nanti
yang berminat katalognya boleh nanti japri ke saya atau di grup APPBI atau di grup-grup lain masih tersedia batik-batik yang lain. Jadi juga sudah menjelang jam 3, saya nggak perlu tayangkan katalognya lagi. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, semua pecinta batik yang hadir di sini atas supportnya untuk Bursa Batik kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Monggo diteruskan. Pak, saya bisa dilanjut tuh jeda sedikit Pak karena masih sementara azan asar Pak. Oh iya. Tak, Mas Andre yang di mute. Mas Andre di mute. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya di sini mah belum asar. Ibu Desi barangkali berkenan ini bertanya, monggo Bu. Batiknya itu parangnya ageng pisan. Matur nuwun, barusan saya chat ke Pak Agus untuk ini batik yang baru dipresentasikan Pak Komar kok belum ada ya, lagi dicek Bu. Iya ini Pak, ada beberapa batik Keraton Cirebon. Kebetulan saya melihat di bursa, motif-motifnya memang sangat unik. Dan mohon maaf tadi saya sempat skip setengah jam, namun saya melihat kayak Siti Hinggil Astana Gunung Jati itu kan luar biasa ya Pak ya ceritanya. Dan bagaimana ya Pak ya kedepannya kalau ini batik-batik seperti ini lebih banyak diangkat lagi, karena kita yang pengguna batik atau fans batik, kita bukan pembatik tapi melihat motif-motif batik yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, dan ini sangat menggugah kita untuk memilikinya. Namun ya kok mahal-mahal ya Pak ya harganya. Ini mungkin bolak-balik Bu. Ini jadi karena ini bukan untuk di ini dikerjakannya bolak-balik nih Bu. Tulis halus bolak-balik. Ya. Jadi antara depan dan belakang ini sama. Ya. Ini tadi pada waktu presentasi cepat dipresentasikan nggak Pak? Itu makna-maknanya dari batik yang Astana Hinggil ini? Ini jadi satu di antaranya unsur yang ada di Astana Gunung Jati ini dipakai oleh batik Taman Telaga Teratai Bu. Malah ini sebagai sumber referensinya, Taman Telaga Teratai itu ada di Astana Gunung Jati. Jadi Ibu pernah ke sana, tahu belum apa itu Astana Gunung Jati? Iya, kalau nggak salah Sunan Gunung Jati ya Pak ya? Ya, ada gunung, ada gunung berseberangan antara Astana Gunung Jati sama ada Gunung Jatinya gitu loh Bu. Ya, ada Gunung Jati, memang gunung di situ bukit lah sebenarnya, tapi Astana Gunung Jati ini adalah tempat Bu. Sekarang digunakan untuk Untuk pemakaman keluarga keraton gitu Bu. Nah, ada istananya di sana Bu. Sampai yang di istana di lantai yang ke-8 itu ada makamnya Sunan Gunung Jati, kemudian juga Pangeran Cakrabuana, gitu, kemudian Ratu Ongtinio dan beberapa tokoh-tokoh dari Kesultanan Kanomannya juga. Kalau dulu kan tidak dibagi antara Kacirebonan, Kasepuhan sama Kanoman. Adalah Kesultanan Cirebon gitu kan. Jadi ketika 1611 itu akhirnya harus terbagi ya karena Belanda sebenarnya. Ya tahun itu akhirnya ya ada Kesepuhan sama Kanoman. Kemudian dibagi lagi jadi Kanoman menjadi Kacirebonan gitu. Nah, tapi ada satu tempat lagi namanya Peguruan Keprabon, itu bukan kerajaan, tapi di mana orang yang mau menjadi sultan itu masuk dilebur dulu di Keprabon. Dan motif-motif yang ada di sini itu sebagian dipenggal, diambil untuk keraton, untuk Taman Telaga Teratai, tapi bentuk gapuranya, karena tadi saya ingin mengubah ya bentuk gapura yang dulu lama menjadi gapura yang baru gitu. Seperti itu sih Bu. Luar biasa Pak.
Insya Allah kalau ada rezeki pengen kami. Iya, jadi memang ada Bu, nanti versi yang murahnya ini pasti ada. Ya, tadi seperti yang tadi saya sampaikan itu, karena nggak mungkin kalau batik ingin dikenal dibuatnya hanya yang masterpiece-nya aja. Nanti yang pakai siapa gitu kan. Nah, kalau yang double side ini kan hanya untuk koleksi biasanya, Bu. Ya kan, karena dipakainya bagaimanapun juga one side gitu kan. Iya. Jadi kalau ingin yang dipakai dalam keseharian kah atau sering dipakai, ya tentunya cukup yang satu muka aja. Apalagi motifnya pakai selendang luar biasa, Pak. Matur nuwun Pak Komar, penjelasannya luar biasa. Pak Brang nih harus bertanya nih, setiap minggu jualannya laku terus nih. Ayo, kalau jualan laku terus ini, Nggih. Matur nuwun Pak Brang. Oke, masih ada pertanyaan lagi mungkin dari para Agus Nur Salim nih, Pak Agus Nur Salim juga dokter ya, dari UPI juga. Ya, monggo Pak Agus, masih ditutup nih videonya. Terima kasih. Gih. Terima kasih Pak Haji Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, cuma mengapresiasi disertasi Pak Haji Komar ini. Memang ilmu yang dimiliki Pak Haji Komar ini baru 1/5-nya mungkin yang dipresentasikan ya, belum ada apa-apanya. Nah, hanya itu aja Pak Haji. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, Pak Agus nih. Masih ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, Bu Mirlani, mumpung saya lihat dari layar monitor, monggo silakan Bu, di unmute dulu Bu. Mohon di unmute dulu. Di unmute dulu. Ya, oke. Pak Komar. Bu. Pak Komar, selamat siang. Selamat siang Bu Mirlani. Pak Komar, itu kan yang 9 juta 2 sisi ya. Ada nggak yang 1 sisi? Nanti dibuat ya Bu ya, biar harganya. Wah, Pak, ini pada nanya semua yang 1 sisi yang murahnya ini Pak. Ya kalau 2 sisi, waduh 9 juta ya. Iya. Kalau di Jakarta dapat rumah kali ya. Itu buatnya lama banget Bu. Iya, tahu. Lama banget. Itu ya. berapa tahun? Enggak, sekitar 8 bulan lah, 8 bulanan. Ya soalnya kenal itu ya. Kenal Sapuan Sutoyo Selamat kalau bikin 3 tahun katanya sama Pak Cahyo. Iya betul. Ya, harganya juga puluhan juta kan ya Bu ya. Saya bilang sabar banget Sutoyo 1 sisi 15 juta, 2 sisi 30. Aduh ampun saya bilang. Iya. Iya. Jadi ya sekarang kalau yang 1 sisi belum ada ya Pak? Belum Bu, karena memang itu tadi saya mensosialisasikannya juga baru di webinar ini Bu. Iya makanya dulu sering ke Trusmi lihat, tapi yang kayak gini kayaknya saya juga baru lihat tuh. Waduh, nggak ada Bu. Iya. Makna dan filosofinya waduh luar biasa, hebat. Ini spesial dipaparkan di sini Bu, di Zoom APBBI Bu. Makanya belum pernah dengar tuh, jadinya. Ini jurnalnya juga Bu, kita kepengennya cari jurnal yang indeks Scopus ini dengan Pak Bandi nantinya, dengan linknya Pak Bandi. Karena Pak Bandi melihat itu dari disertasi saya itu sangat lengkap sekali. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu, Pak Haji Agus itu yang dari UPI, Dr. Agus itu baru sedikit sekali Bu. Iya belum benar. Penggalan-penggalannya, iya konsep eksplorasinya. Pasti masih banyak sekali ya dan. Saya baru lihat Pak Haji Komar, yes. Pak Haji Komar, saya siap bergabung membuat jurnal Scopus. Ya. Mempresentasikan disertasi Pak Haji. Makasih. Siap. Pak Komar, siapa tahu ya mana Bu Desi, siapa tahu di KBRI Bu Desi bisa ada. Sekarang masih itu ya, masih pandemi. Siapa tahu bisa ada ceramah batik atau gimana tuh Bu Desi ya? Ya, insya Allah Bu Mirlani nanti kita rundingkan ya.
Mungkin Iya. dibantu Pak Bawa dengan APBI bisa invite. Kalau Singapura sudah buka bordernya, jadi saya bisa Ya, balik ke Singapura kalau juga. Singapura udah buka, Iya. diadakan rutin gitu Bu Desi. Jadi kan lebih banyak lagi orang yang seneng batik, Pak Komar. Ya. Dulu soalnya Pak Komar pertama datang ke sini, saya dibisikin sama Pak Widya tuh kepala budaya. Bu Mirlani itu kasihan Pak Komar, dibeli dong batiknya. Yang dibeli cuman Pak Dubes beli 5, saya beli 3, saya juga udah beli buat Bojo. Soalnya tetangganya Pak Komar jual yang dari mana tuh? Dari Tanah Abang $30, Pak Komar 300. $300 katanya, batik apaan kan, mereka nggak ngerti, mereka belinya $30. Aduh, saya bilang. Saya beli 3, saya ingatnya tuh kemeja buat suami. Makasih. Waktu baru awal-awal tuh Bu ya, baru Komarnya baru ya di awal tahun 2000-an lah. Iya, saya ingat tuh Pak Komar bilang, aduh saya nggak enak loh, masa saya tinggalnya sama menlu di KBRI. Iya di KBRI, Masya Allah. Tawar dana ya dulu ya, tapi bagus juga tuh. Oke. Kita tunggu batik satu sisi. Siap Bu, nanti kalau sudah ada batik satu sisi akan diinfokan langsung sama Pak Haji Komarnya Bu ya, Bu Merlina. Langsung di japri pribadi sama Pak Haji Komarnya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan ada apakah yang satu sisi, ada yang satu sisi tapi warna hitam. Oke. Sudah hitam. Ya, sudah dibeli Ini satu, dapat diskon ya, Bu masih Desi. ada satu. masih ada satu berarti ya Pak ya, satu sisinya ya? Oh, tapi yang capnya itu yang Bukan tulis, ini yang tulis. Nggak Oh, yang mau. tulis aja. Oh. Nanti dimarahin Yang sama tulis, Pak Bas, sama Bu Edit. Maturnuun Pak Agus. Ya Pak Agus, Langsung diambil Bu Desi. Masih ada satu lagi kalau mau ya, monggo. Yang Taman Teraga. Ya, masih ada satu ya, Bu Desi sudah ngambil satu ya berarti ya? Mas, ya, sudah diambil satu. emang ada Kalau satu yang sisi harusnya lagi, ada. Pak Gus? Kenapa? Emangnya ada satu sisi lagi? Ada, ini satu sisi tapi yang mana? Sogan hitam ya. Oh, warnanya bukan putih, bukan dasar putih tembokan, tapi sogan hitam. Dasar bukan hitam. Telaga Teratai ya? Ya, Taman Telaga Teratai sama motifnya. Oh gitu, Tulis, nanti saya lihat deh. tapi sogan hitam nanti saya kirim fotonya. Oke, Pak Komar, sebelum putus nih, waktu ada Gusti Atika mantu ya? Ya. Saya pakai bajunya, ntar saya kirim ya. Saya pakai bajunya batik Cirebon loh. Kan 3 kali pestanya, tapi saya pakai batik Cirebon 1 kali. Terus yang dandanin saya bilang, aduh batik ibu kok lebih bagus tuh daripada batik yang tuan rumah semua. Oke, sip. Karena apa, Pak Komar? Saya kan turunannya TTC, TTS kan. Ibu saya, suami saya, ipar saya kan dari Cirebon. Oh. saya turunannya TTS, TTC. Belakangan juga baru tahu. Iya. Dulu nggak tahu. Jadi keluarga saya nggak ada yang suka batik. Kok cuman saya juga nggak ngerti. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak Komar. Udah nih kelihatannya nggak ada yang resen lagi, angkat tangan. Pas jam 3:07. Ya, oke Pak, ini waktunya sudah habis dan satu pertanyaan lagi Pak. Ini ada yang dari Mas Wayan Lesti. Pak. Ya, nah, ini Wayan apakah maksudnya minta ibu ya? Ibu loh Pak. Ibu ya? Ibu. Oh, astaga. Mas, Bu, mohon maaf Bu, saya tanya. Saya hanya fokus ke chatnya, nggak lihat ke layar monitor. Oke, ini minta hard copy untuk disertasinya Pak Komar nih, Pak. Apa soft bisa? copy juga nggak apa-apa Pak. Gimana cara bacanya gitu Pak, supaya bisa. Soft copy-nya mungkin bisa. Ala emailnya aja Bu, karena besar Bu. Harus Oh, jadi boleh ya Pak, diizinkan ya? Boleh. Pengen lihat datanya, Bapak mungkin pakai figure of merit apa gitu, jadi pengen tahu. Ya, boleh. Makasih Pak, matur suwun. Kemudian ini yang pengen juga tayangan presentasi saya hari ini boleh. Nanti saya kirimkan kemana nih, ke Mas Agus aja toh.
Barangkali yang Nanti Ya, semua peserta kita kirim dikirimin semua Pak untuk anunya. yang sudah tapi bukan terdaftar. batiknya loh ya, yang dikirimkan ininya presentasinya loh ya. Kalau Terima kasih, Pak Komar. Terima kasih. moderatornya boleh Pak. Paling tidak Ibu punya fotonya Bu, itu keren itu. Ya. Kalau saya pribadi prinsipnya, apalagi ini untuk keilmuan ya, nggak masalah ya. Ya jadi nanti insya Allah nanti saya kirimkan PDF-nya. Iya, makasih Pak. Ditunggu Mas Agus juga ini dibantu Pak, ya, Mas Agus? kolaborasi bapak-bapak dokter, para dokter yang punya disertasi bikin jurnal Scopus nih. Sama-sama, Nanti Bu. dibagi-bagi ke yang lain biar Terus bisa Pak, ikut di Mas Agus, menikmati. Bu, presentasinya. Iya Pak, betul-betul. Pak, Ada oke, terakhir ada Ibu Waritri dari Medan. Monggo Bu. Pak, boleh daftarkan suami Pak untuk bergabung ke Scopusnya Pak? Oh boleh. Kebetulan ikut juga di webinar ini. Bisa digabung gitu. Pak Bandi, Pak Haji Komar, saya. Oh iya. Iya, siap. Ini tadi Bu siapa? Bu Waritri. Bukan untuk saya Pak, untuk suami Pak. Oke, siap bergabung. Siap bersinergi ya. Siap bersih. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:10 dan kita sudah hampir lebih dari 2 jam kita Foto bersama ya nanti Mas Andre. Ya, oke. Jadi sudah hampir 2 jam ini kita melakukan Zoom meeting dengan materi yang sangat menarik. Ada materinya tadi adalah Taman Telaga Teratai dan sangat menarik banget. Mungkin masih banyak banget yang akan harusnya mau ditanyakan sama para peserta. Cuman coba saya rangkum sedikit ya Pak. Jadi pengembangan motif Taman Telaga Teratai yang sangat menarik. Terus habis itu tadi dari pertanyaan tadi bahwa kita tidak akan melihat dari satu sisi tentang pengembangan teknologi. Jadi kita para perajin dan pengusaha batik itu juga tetap akan melihat dengan teknologi yang berkembang pada saat ini karena akan lebih mempermudah untuk kita membuat motif-motif juga. Tapi dengan catatan tidak keluar dari proses batiknya itu sendiri. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini dan sebelum saya akhir. Ya, ini saya baru mau bacain Pak. Dan untuk minggu depan kita akan ada bentar, saya harus buka WA dulu Pak. Oke, minggu depan kita akan ada seri kedua. Di seri kedua itu di tanggal 23 September di waktu yang sama pukul 13.00 dengan motif legenda motif tambal. Narasumbernya adalah Mas Afif Sakur dengan moderator nanti akan dipimpin oleh Mas Wira dari Canting Wira Surabaya. Jadi untuk sesi kedua mohon kembali untuk partisipasinya para hadirin dan peserta webinar karena semakin lama akan banyak banget subtema yang sangat menarik. Jadi kita akan membuat sesi ini menjadi 15 sesi ya Pak untuk saat ini. Mas Agus ya, kita akan buat 15 sesi ya. Jadi sesi pertama ini sesi kedua dan kita masih akan terus berlanjut sampai sesi terakhir, sesi ke-15. Dan habis itu akan kita bikin lagi, mungkin kita akan mencari pembahasan yang lebih menarik lagi untuk Zoom berikutnya ketika sesi story batik ini selesai di seri ke-15. Oke, terima kasih buat para peserta, terima kasih buat para narasumber, dan terima kasih buat para audiens yang sudah bertanya dan sampai saat ini masih konsisten, masih tadi sampai 50 lebih peserta ya. Terima kasih juga sudah mau berbelanja di Bursa Batik. Coba. Sebentar. Oke, siap. Silakan, Pak. Terima kasih buat semuanya.
barusan terjual lagi batik tulis keratonan yang 2 sisi 2 lembar. Terima kasih buat semuanya atas apresiasinya yang batik 2 sisi keratonan hari ini terjual 2 lembar. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ada pengumuman lagi Pak Haji Komar, batik 2 sisi keratonnya laku. Semoga berarti masih ada sisa masih ada sisa 2 ya yang belum laku ya. Oke, mudah-mudahan bisa laku semua ya Pak Haji Komar untuk batik 2 sisinya. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat selalu, dan terima kasih sudah sangat bersumbangsi dalam acara APBI dan sudah banyak membantu untuk para pengrajin karena telah membeli hasil karya-karya para pengrajin batik di APBI. Kami atur nuhun banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, salam semuanya, sehat selalu. Salam cantik. Terima kasih Pak Haji Fotonya Komar. Sebelum kita keluar, kita akan foto sesi. Kita akan sesi terakhir foto bersama ya. Saya sampai lupa kalau kita belum. Foto dulu, siap. Kita berdua. Aku sendiri, atau gimana sih? Terserah. Monggo semua dibantu untuk on cam. 3. Oke, nanti halaman kedua. Oke, halaman kedua mohon dibantu untuk on cam semua. Sudah, tenang. Ini lagi difoto. Siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan PDF-nya oleh Mas Agus ke grup. Nanti Kamu jangan tutup dulu. Terima kasih Pak Haji Komar. Ya, sama-sama. Terima kasih ilmu-ilmunya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Mas Agus. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desti. Matur nuhun Pak Haji, Pak Agus, Pak Andre. Matur nuhun Pak Bendi. Sehat selalu. Izin live. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Oke. Pak Agus. Ya.